Halo Tribuners, pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di podcast politik Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jogja. Dan kali ini saya sudah ditemani atau sudah hadir bersama saya ini Mas Zuhri Budaya. Ini satu di antara politisi senior di Jogja ini, sudah banyak dikenal karena sudah dari 98-an lah. Ya 98 ya. Selamat sore Mas Zuhri, apa kabar? Mas Krisman, sore. Senang sekali. Dan Mas Zuhri Budaya sekarang menjadi nakoda Partai Gelora di DIY ya, Ketua DPW Partai Gelora atau Gelombang Rakyat Indonesia. Ya, ini partai yang akan bertarung ya, partai baru tetapi tenaga lama senior akan bertarung dan saya kira membawa suasana baru, semangat baru dan mungkin narasi baru atau DNA-nya baru ini Mas Zuhri ya, karena baru. Kita tahu Mas Zuhri ini lama di Partai Satu. Gimana ini ceritanya ini? Saya ingin tahu lebih banyak tentang Partai Gelora yang dibidani oleh teman-teman di Jogja ini seperti apa Mas? Oh iya, terima kasih Mas Krisna itu kan. Para pemirsa Tribun Jogja bahkan mungkin Indonesia ya. Di mana-mana. Di mana-mana. Ya saya ini memang sebenarnya terjun di politik sudah lama itu kan, sejak 98 atau 99 pernah nyalek gitu kan. Kalau dihitung mungkin bisa sampai 6-7 kali kita itu bertarung gitu kan di dunia politik. Nah sekarang tahun 2020 setelah ya terjadi dinamika di internal partai saya lama dulu itu kan di PKS gitu kan. Nah sekarang ya namanya ketidakcocokan, kemudian ketidakharmonisan, kemudian sudah tidak sreg lagi ya kita harus berani memilih gitu kan. Nah pilihan saya dan kawan-kawan ini membentuk partai baru gitu kan. Kebetulan saya juga salah satu dari 99 pendiri Partai Gelombang Rakyat Indonesia di Jakarta itu kan. Yang didirikan tanggal 28 Oktober tahun 2020. Nah kalau pertanyaannya sekarang DNA-nya Partai Gelora itu apa? Yang jelas pembeda dari partai yang lama, yang pertama asas. Pasti asas ini jelas berbeda. Karena Gelora ini berasaskan Pancasila. Gitu kan. Nah, asasnya berbeda otomatis kan ya ideologinya berbeda. Nah, kalau kita ini meyakini sebenarnya sejak Indonesia ini didirikan oleh pendiri bangsa ini, menyatakan ideologinya Pancasila itu sudah selesai. Tidak perlu perdebatan ideologi mau kiri, tengah, kanan sudah enggak. Bagi kami itu sudah selesai, ya sudah kita pakai aja ideologi itu sebagai identitas bangsa Indonesia ya Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua lagi itu menandakan kalau kita ini juga di Gelora ini tidak ada yang namanya jenjang keanggotaan. Nah semuanya itu pure murni ya kan, karirnya itu dimulai dari pengurus di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Kalau misalnya di Yogyakarta DIY ini mulai dari kalurahan, kapanewon gitu kan, atau kemantren, ya, kemudian tingkat kota, kabupaten, kemudian provinsi atau DIY sampai ke pusat. Sehingga jenjang keanggotaan tidak berlaku tetapi jenjang struktur nanti akan dipakai. Nah kalau di partai lama saya dulu itu kan jenjang keanggotaannya kuat. Mulai dari rekrutmen muda, kemudian mula, muda, madya, dewasa, ahli gitu kan. Itu perbedaannya di situ yang mendasar. Nah karena kita ini partai politik ya sudah kita rekrutmen dan pola pengkaderannya ya sudah sesuai dengan ADART, sesuai dengan jenjang yang ada di struktur organisasi partai politik. Nah itu sebenarnya perbedaan yang mendasar. Belum misalnya kita melihat segmen pikiran-pikirannya juga berbeda.
Karena kita ini apa yang telah kita bangun di Gelora ini memang kita ingin posisi itu di tengah. Posisi itu tidak ke kanan, tidak ke kiri gitu kan. Nah, di tengah itu ya Pancasila itu. Gitu loh kan. Jadi kalau kecenderungannya misalnya para analis politik itu kiri itu cenderungnya ke apa ya, sekuler atau ke mana itu sosialis, ya sosialis gitu kan, komunis. Kalau kanan ini ke Islam, kemudian khalifah dan sebagainya. Kita tuh posisinya di tengah gitu kan. Di tengah ya Pancasila itu. Nah, jadi apa yang telah ditetapkan oleh negara itulah yang memang seharusnya kita jalankan. Jadi ideologinya juga ya tengah itu gitu kan. Jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, itu kalau perlu kami kuatkan itu bahwasanya ideologinya di situ. Nah, karena ideologinya di situ, kita itu ada indeks, Mas. Itu karena jadi nilai. Nah, kenapa di tengah kita memahami gitu kan, ada di Gelora itu ideologinya kita menetapkan indeks. Pertama, kenapa di situ juga masih ada bukan ideologi tapi ini apa itu jati diri ya. Ya Indonesia ini mayoritas tetap beragama Islam misalnya. 80% lebih. Betul. Makanya di situ tetap kita tidak menafikan. Tapi juga ada agama yang lain, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Itu juga harus keberadaannya itu harus diakui, bahkan ya harus betul-betul disejajarkan, kemudian juga samalah gitu loh kan. Nah, itu kita ada indeks, ada Islam, demokrasi, kemudian nasionalisme dan kesejahteraan. Ya. Atau Islam, nasionalisme, demokrasi dan kesejahteraan. Sebenarnya kita ingin menggabungkan begini. Agama dengan nasionalisme itu bisa disatukan. Selesai, clear gitu loh. Jangan sampai agama dan nasionalisme ini senantiasa dipecah-pecah atau dipertentangkan. Nah, ini kalau kita melihat baik kiri maupun kanan kadang-kala ini masih dipertentangkan. Iya, betul. Ya kan, agama dan nasionalisme. Ya. Nah, di Gelora ini menjadi spirit kita. Agama dan nasionalisme ini satu kesatuan loh. Kayak ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun beda gambarnya, tapi itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu loh kan. Kemudian demokrasi dan kesejahteraan. Ini sebenarnya juga sama. Ini bisa dilakukan berbarengan. Nah, kadangkala orang masih bertentangkan. Demokrasi ini ternyata mahal, tidak menumbuhkan kesejahteraan gitu loh kan. Korupsinya banyak. Nah, kalau bagi Gelora enggak begitu. Kalau kita melihat demokrasi inilah sebenarnya yang mendorong setiap pemimpin, ya kan, baik di eksekutif, legislatif, ini memang dia mau tidak mau harus menyampaikan gagasan, ide, janji-janji politik dalam rangka apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Kalau misalnya dalam prakteknya ya, mungkin ada 1, 2, 3, 4 itu kan, ada yang tergelincir. Tapi kalau kita akumulasi sebenarnya, itu jauh lebih pertumbuhan kesejahteraan itu lebih bagus daripada otoritarian. Ya. Ini yang kita pahami, yang kita mengerti. Karena apa? Demokrasi ini kan pembatasan. Ya kalau misalnya dia tidak mampu 5 tahun ya diganti aja. Ya gitu loh kan. Seleksi alamiah ya. Seleksi alamiah. Dan itu ya namanya demokrasi kan harus punya lapang dada, harus punya bisa ngampet, harus bisa juga menghormati juga yaitu orang yang berkuasa. Jangan sampai ada oposisi. Kalau sebenarnya sistem di Indonesia kan enggak ada oposisi aslinya, bukan parlementer. Ya, tapi walaupun isunya tetap itu loh kan oposisi kan. Nah, ini yang kadangkala rancu. Kan sudah ada trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau itu diperankan saya kira akan sangat baik gitu. Karena demokrasi pilihan kita di situ. Nah, itu yang sebenarnya secara nilai yang akan diperjuangkan oleh Gelora itu di situ. Memang ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya karena realitasnya masih banyak yang melihat figur ya. Figur pendiri katakanlah tokoh-tokohnya ini agak sulit itu dilepas dari brand lama. Betul. Termasuk ini luar biasa tadi perkembangan bahwa
pengakuan terhadap nasionalisme dan agama seperti satu keping mata uang begitu. Ini perubahan yang signifikan karena di sebagian masyarakat kita kan ada yang menarasikan hilangkan sekat-sekat nasionalisme seperti itu. Nah, ini Mas Surip, saya kira ini perlu dipertegas juga ini. Bagaimana meletakkan memang demokrasi sih boleh-boleh saja sih mengatakan seperti itu, tapi sekali lagi bagaimana meletakkan soal nasionalisme, kemanfaatan buat bangsa kita yang sudah teruji sejak lama ini. Sebenarnya kan begini ya, kita ini kan lahir. Kemudian besar, kemudian cari makan, kemudian berinteraksi, itu kan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan, ber-KTP Indonesia, berpaspor Indonesia, itu kan. Nah, ini bangsa kita yang sudah dideklarasikan oleh Sumpah Pemuda, ya kan. Di situ sudah menyampaikan, kita itu bersumpah bahwasannya ya tanah air yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kok gini sudah kayak begini kok masih ada pikiran-pikiran yang tidak nasionalis, kan aneh. Ya kan? Berarti gak paham sejarah atau mengkhianati para founding father bangsa ini. Itu kalau pemahaman saya. Nah, memang tidak mudah. Betul. Karena Indonesia ini kan luas. Kemudian berbagai macam ideologi itu masuk. Disitulah terjadi dinamika, kemudian ada yang terpengaruh. Apalagi sekarang ini kan ideologi global juga sangat kuat itu kan. Nah, seharusnya generasi muda ini perlahan-lahan harus paham. Kamu tuh lahir, dibesarkan, makan, kemudian mendapatkan perlindungan itu. Kalau ada kekurangan pastilah, pasti. Cuma nilai-nilai itu harus difahami. Apalagi sekarang misalnya pasca pandemi ini kan sebenarnya tidak ada sekat kita untuk mengetahui, untuk berkomunikasi, untuk belajar. Semuanya di satu gadget aja kita udah tahu semua sedunia bahkan. Betul, sedunia. Nah itu kalau para penguasa, para pengambil kebijakan kok tidak mengingatkan perusahaan-perusahaan begitu, ini kan bahaya. Nah ini yang terus kita dorong agar anak-anak muda ini juga lebih mencintai negerinya, lebih mencintai bangsanya gitu, lebih mencintai dan nasionalisme tumbuh gitu. Karena begini, kebetulan saya juga pernahlah keliling ke beberapa negara Asia, Eropa itu kan. Ya Timur Tengah gitu kan. Sebenarnya tetap paling nyaman, paling enak. Itu tetap di Indonesia. Itu loh kan. Paling nyaman. Politiknya. Semuanya ya. Dari makannya, dari orangnya, dari alamnya, sosialnya, alamnya itu. Kalau orang kok tidak bangga, tidak punya jiwa nasional, kan aneh. Atau mungkin karena belum tahu aja. Di luar cara itu lebih parah. Dolane kurang ado, ngopine kurang pahit itu loh. Nah, itu yang Oke. Mas Surip ini, tapi ini mohon maaf ini. Ada lompatan perubahan yang signifikan teman-teman ya, Pak Anies Mata, Bang Fahri Hamzah, Bang Mahfud Siddiq gitulah trio itu identik ya dengan partai lama ini. Ini apa sih sebetulnya yang mengubah ini? Apakah karena konflik ataukah memang ada sesuatu yang sehingga itu kemudian tiba-tiba kok berubah arah baru? Nah, itu yang diusungkan itu arah baru ya. Pak Anies Mata ini. Ya. Sebenarnya kalau ide dan itu terjadi perbedaan dulu, partai dulu, itu sudah lama Mas. Sejak tahun 2008 sebenarnya. Nah kebetulan di dalam saya sendiri itu ya? Di dalam sendiri. Jadi beliau-beliau itu sebenarnya idenya sejak lama progresif gitu kan. Sejak lama itu gimana caranya kita ini bersama-sama dengan bangsa ini untuk mengelola Indonesia agar memang menjadi salah satu kekuatan dunia itu kan. Itu gimana caranya gitu. Ternyata kalau misalnya masih kita itu ya pakai wadah yang lama itu susah, itu sulit. Karena ini terlalu homogen gitu kan. Dan penerimaan publik juga berat juga. Setelah 3-4 kali pemilu itu sudah
udah bisa. Harus berubah kita ini. Nah, namanya melakukan perubahan kan pasti ada yang menentang juga, tidak semuanya sepakat itu loh kan. Akhirnya ya sudah, namanya tidak sepakat ya sudah. Udah bikin, karena bertanggung jawab terhadap ide gagasannya ya harus berani mendirikan partai politik sendiri. Lahirlah Gelora ini. Lahirlah Gelora. Oke, baik. Nah, saya yakin yang dilakukan oleh Gelora, meskipun mungkin masih banyak yang belum mengetahui jati dirinya yang baru ini ya, tetapi segmen muda ini sangat sangat gurih lah ini ya. Pemilih milenial nih mungkin nanti antara ya 30-40% kira-kira ya di 2024 nih. Partai Gelora apa yang dilakukan ini? DIY lah gitu. Oke, DIY ya. Nah, jadi gini Mas. Kebetulan semua pengurus Gelora DIY ini kecuali saya ini masih muda-muda di bawah 35 tahun. Bahkan mungkin ada yang 21 tahun, 23 tahun. Misalnya Sekum Gelora DIY ini kan masih 29 tahun. Pas jadi Sekum kan masih umur 25 26 itu. Tahun 2020 kan. Sekarang ya sudah 28 29. Rata-rata pengurus DPD itu ya masih di bawah 30 tahun itu. Nah, memang sejak awal kalau kita ini melontarkan isu tentang perubahan, isu tentang perbaikan, isu tentang lebih baik lagi, itu ya memang kita harus melibatkan anak muda. Gitu kan. Melibatkan anak muda. Karena 5-10 tahun yang akan datang itu ya mereka lah yang akan megang kendali. Nah, kita ajak gitu kan, kita ajak. Nah, kebetulan yang tua saya sendiri. Yang tua saya sendiri gitu kan. Walaupun mungkin orang mengatakan masih muda, tapi ya sudah tua gitu. Tapi jadi anak-anak muda ini setelah apa sih sebenarnya yang ada di benaknya, di top of mind-nya. Nah, kebetulan kita melakukan riset di Jogja terutama, tapi secara nasional lewat online kita pernah melakukan. Kesimpulannya sebenarnya anak-anak muda ini sederhana, Pak. Kalau kita kumpulkan top of mind-nya itu hanya satu sebenarnya, pengen kaya, Pak. Gitu kan. Coba ditanya aja. Pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen begini, pengen kaya ya, Pak. Jadi kesimpulannya itu pengen kaya. Simple ya. Gitu, simple sebenarnya. Nah, kaya otomatis sejahtera, bisa melakukan apapun, bla 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 gitu lah kan. Itu kan turunannya kalau dia kaya kan mungkin lebih berdaya, lebih bisa melakukan apapun. Nah, dari situ sebenarnya di Yogyakarta ini saya pribadi setelah melakukan riset begitu, maka saya punya tagline atau punya cita-cita target bahwasannya ya saya ingin menciptakan 100 elit ekonomi baru. Ya kan? Kenapa bukan pengusaha? Beda, elit ekonomi itu ya dia otomatis pengusaha tapi yang peduli terhadap masyarakat. Faham terhadap kebijakan negara, peduli terhadap lingkungannya itu kan, karena dia masuk di elit ekonomi tidak hanya sekedar dia itu berbisnis, tapi juga mengerti itu loh kan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara itu. Nah dari sana apa gitu kan, nah makanya kita ini sederhana juga, Gelora ini seiring sejalan dengan cita-cita individu yang ada di dalamnya. Jadi open source lah sebenarnya. Walaupun ada guidance-nya tapi sebenarnya open source itu kan. Karena siapa yang punya cita-cita itu kita itu seiring sejalan. Nah, karena seiring sejalan maka ya sudah kita buka seluas-luasnya apa yang punya ide, punya gagasan. Ayo gitu kan, kita kawal, kita dorong, kita fasilitasi. Itulah yang namanya arah baru itu kan. Jadi cita-cita atau individu yang ada di dalamnya itu seiring jalan dengan Gelora. Itulah arah baru gitu loh kan. Jadi tidak kok saklek begini enggak. Makanya saya sering menyampaikan, silahkan anak-anak muda itu merdeka dalam berpikir dan berkreativitas gitu kan. Jadi tetapi masih dalam koridor ya toh regulasi aturan yang ada di negara
Republik Indonesia. Bukan partai, Pak. Ya, di negara ya. Negara gitu kan. Partai ini kan hanya kecil aja Iya, ngikuti negara Iya. gitu kan. Jangan dibalik kalau mengikuti aturan partai negara dikalahkan, ini menurut saya ya Keliru ya. masih seperti dulu. Gitu. Oke, berikutnya anak muda. Tentu ini soal ongkos politik ya. Ya. Ongkos politik ini kan elemen yang tidak bisa diabaikan ya. Orang berpolitik pasti butuh kos. Nah, ini problem yang muda-muda itu kan mungkin banyak yang begitu secara finansial mungkin belum siap. Nah, ini bagaimana ini coba Oke. ya Pak, tawaran-tawarannya ke kaum muda dari Gelora ini seperti apa? Jadi gini ya. Ya. Oke, benar rata-rata anak-anak muda ini, Pak, aku enggak punya uang, Pak, gitu ya. kan. Berpolitik itu jangan uang dulu yang dipikirkan. Yang penting kamu ada keyakinan, kamu punya harapan, kamu punya cita-cita gitu loh kan. Nah, itu dulu. Nah, kenapa? Saya ngajak teman-teman ini anak-anak muda itu, kamu maju sebagai caleg, jadi pengurus partai, 2 aja targetnya. Yang pertama itu nambah portofolio. Iya. Nah, kenapa? Portofolio ini nanti juga akan bisa, namanya portofolio itu nanti itu bisa kalau kamu benar, itu bisa kamu untuk mengangkat gitu kan posisimu. Di mana? Di mana saja. Iya. Jangan dibalik. Kadang-kadang anak muda takut. Iya. Setelah jadi anggota partai, setelah jadi caleg, seolah-olah itu kayak apa ya? Kayak dibatasi gitu loh. Kayak seolah-olah itu menjadi sekat, menjadi pagar. Saya balik. Enggak. Gitu kan. Publik ini, masyarakat ini itu tidak seperti itu pola pikirnya. Nah, kalau pola pikir seolah-olah setelah kita masuk di partai politik terus terkotakkan, harus mengikuti ideologi ini, harus mengikuti garis partai ini. Wah, ini berbahaya. Gitu kan. Kamu di partai itu yang pertama harus mencari portofolio, berarti pengalaman. Misalnya ya dicalekkan atau jadi pengurus. Saya sering menyampaikan, coba kamu sebelum di Gelora, 2 tahun atau 3 tahun yang apa yang bisa kamu lakukan? Gak ngerti apa-apa, Pak, gitu loh kan. Nggak ada portofolio juga, apalagi rata-rata baru lulus, gitu kan. Iya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, membangun network. Nah, kalau punya portofolio dan network ini akan muncul. Sebelumnya kan nggak kenal dengan temennya di Sleman, di Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo. Akhirnya ada network di situ. Nah, kalau sudah punya portofolio, ada network, untuk kita itu lebih berdaya, lebih bisa menumbuhkan ekonomi, lebih bisa bergaul semakin luas gitu kan. Untuk menjadi pengusaha atau mencari nafkah itu lebih gampang, Mas. Lebih gampang, dan ini sudah terbukti gitu loh kan, sudah terbukti kan. Jadi kadang-kala terbalik. Kalau misalnya toh yang mau jadi PNS boleh juga, nanti tinggal membuat surat pengunduran diri selesai kok. Itu kan. Yang penting portofolio ada. Gitu ya. Kadang-kala kan kalau misalnya kita mau, misalnya saya punya perusahaan beberapa, rekrutmen pasti tanya, kamu setelah lulus apa yang kamu lakukan, organisasimu apa, itu loh kan. Betul. Itu sebenarnya bukan ingin ngekat, bukan, tapi melihat pengalamannya. Gitu loh. Jadi ini kadang-kala anak-anak muda ini sudah takut duluan. Kenapa? Karena ada imajinasi, opini, kemudian persepsi-persepsi yang sebenarnya tidak benar itu. Ya. Berikutnya selain kos politik ini soal persepsi kalangan muda ya. Mungkin saya tidak mengeneralisir, tetapi banyak yang kemudian melihat bahwa dunia politik itu dunia yang culas, yang leceh, gitu. Nah ini Mas Zuhri bisa memberi apa? Karena ini jam terbangnya udah sangat lama ini. Jadi belajar dari pengalaman dan juga praktek yang sudah berlangsung ya. Ya, kalau saya begini ya. Dunia politik itu tujuannya mulia. Caranya ya banyak yang rusuh, gitu kan. Caranya kan banyak yang rusuh, banyak yang mungkin culas, mungkin tidak benar itu kan. Itu caranya. Apakah itu dibenarkan? Ya selama enggak konangan ya mungkin enggak apa-apa gitu. Apes berarti kalau konangan. Apes. Tapi begini sebenarnya begini.
karena tujuannya mulia bukan berarti kita juga cara-caranya itu tidak mulia. Bisa dengan cara-cara mulia. Cuma kita harus paham juga, ngerti juga. Karena ibaratnya di hutan belantara kita harus tahu peta. Oh di situ itu ada, di hutan itu ada macannya, ada ularnya, ada buayanya, ada rawanya, itu ada lintahnya. Dan itu ya memang dunia begitu, apalagi dunia politik. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi ya, menghadapi kayak begitu. Kan tergantung kita. Masuk ya lihat-lihat gitu ya, jangan langsung nyeruduk-nyeruduk gitu ya. Kecuali kalau kita pengen jadi macan juga ya. Itu mungkin kan, gitu kan. Okay. Cuma nanti tujuannya kan mulia. Nah, problemnya setelah sampai ke titik di mana dia memang menjabat, ini yang problem, kadang-kadang lupa. Nah, tugas kita, misalnya saya ini sering mengingatkan kepada anak-anak muda ini. Kebetulan ya saya sudah lama itu ya, hampir 25 tahun bertarung itu, mengingatkan aja, tetap tujuanmu itu mulia. Jangan sampai kamu itu lupa akan tujuanmu berpolitik. Setelah kamu dilantik menjabat, itulah yang tetap menjadi patokan. Makanya sering saya katakan ke anak-anak muda ini, gitu kan, dalam dunia politik itu simpel aja, sederhana, enggak usah dimasukkan dalam hati gitu kan. Dulu tarung ya selesai. Makanya istilah yang saya sampaikan, kita itu tidak pernah bersedih atas masa lalu kita. Gak usah sedih lah, ngapain itu loh kan, tarung-tarung tapi selesai gitu loh kan. Atau mungkin kalah ya nanti bangkit lagi. Kalau politisi itu kadang-kala kan hidup berkali-kali. jatuh bangun gitu ya. Biasa itu. Biasa, makanya kita tidak usah bersedih atas masa lalu kita. Dan tidak pernah khawatir atas masa depan. Wah, gitu loh. Baik, Mas Supri, ini Gelora dan saya kira di kontestasi 2024 nggak bisa lepas juga dari konteks pemilihan presiden ini. Iya. Nah, kemana nih Gelora ini? Nah, ini kalau bab capres, ya toh kan, mungkin antara DIY boleh jadi ya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh Indonesia ini mesti sendiri-sendiri. Nah, mungkin DPN atau pusat sendiri itu ya bingung mau menetapkan siapa. Tapi kalau usulan kita sederhana. Kira-kira peluang yang menang siapa, itu kita dukung. Elektoral dampaknya ya kan. Dan pragmatis itu, kalau ini. Ya politik tadi loh, itu kan cara. Praktis, ya. Iya, kalau cara untuk kita itu mendapatkan pemilih menang harus begitu. Iya kan? Wah, itu tidak ideologis, enggak. Karena tujuannya tetap mulia. Ya kalau misalnya kita punya tujuan tapi kita ternyata tidak sampai di kekuasaan itu, buat apa? Gitu kan. Ya, jadi memang betul-betul realistis, pragmatis ini arah baru Partai Gelora kira-kira gitu ya. Sejak awal pilihan kita anak-anak muda yang pengen kaya kok. Kan. Dari situ yang mau kita rekrut, kita ajak, kemudian kita, makanya ya tadi arah baru itu. Gelora itu seiring sejalan dengan cita-cita individu yang ada di dalamnya. Tapi soal preferensi ke siapanya nanti berarti cair ya. Cair. Kalau misalnya kita tanya ya teman-teman DPD, DPC itu kan, ya pilihannya sebenarnya kalau di Jogja itu ya mung dua aja. Gitu loh kan. Ya dua gitu loh kan. Siapa ini? Ya itu nanti dalam kurun waktu tertentu akan kita sampaikan. Itu sudah kita kita gali gitu. Yang elektabilitasnya tinggi tentu saja ya. Iya. Saya kira Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sama mirip gitu. Itu sudah bisa ditebak. Ya, petanya sudah tergambar ya. Tergambarkan. Oke, baik Mas Surip. Saya kira ini poin terakhir, saya minta untuk semacam closing statement ya terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan Gelora, DIY, kemudian apa poin pesan kepada publik ini untuk memberi kejelasan tentang identitas baru Gelora ini, karena itu tadi kan disebut agak susah juga untuk menghapus citra lama gitu. Terima kasih Mas Surip. Ya, terima kasih. Mungkin saya sendiri juga susah juga dilepaskan dari partai lama saya itu kan, karena cukup lama juga itu kan. Tetapi dengan kita mengibarkan
ya bendera, kemudian baliho ke publik itu sebenarnya ya untuk mengumumkan. Gitu. Kalau saya juga punya partai sendiri, punya cita-cita sendiri, kemudian kita bangun sendiri gitu kan. Dari situ sebenarnya memang apa bedanya itu kan, itu masih muncul dan itu wajar. Untuk menghapus selama 20 tahun itu tidak mudah gitu. Nah tapi tetap saya punya keyakinan yang kuat itu kan, bahwasannya memang beda. Memang kita akan melakukan perubahan yang lama ke yang baru gitu kan. Ya arah baru itu di situ. Nah contoh misalnya saya sering baik Instagram, Facebook gitu kan. Salah satunya memang ingin menjadikan Jogja ini pusat kebijakan dunia gitu. Jadi itu salah satu yang kita dorong terus gitu kan. Jadi itu apakah enggak terlalu ngawang-ngawang Pak? Enggak gitu kan. Jadi pusat kebijakan dunia itu diawali kenapa? Karena Jogja ini sebenarnya orang-orang pinter, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berpikirnya itu jangka panjang itu banyak. Jangka panjang itu banyak. Orang-orang yang punya kapasitas itu banyak. Nah, untungnya di Indonesia ini sebenarnya di Indonesia ya. Ini kan kalau kita lihat regulasinya dalam merencanakan kebijakan itu sebenarnya sudah ada. Mulai undang-undang tentang perencanaan pembangunan itu kan. Di situ kan kebijakan-kebijakan ditelurkan atau dijalankan sesuai dengan kajian-kajian yang detail, yang baik. Dan mulai 3-4 tahun ini ya itu mulai diterapkan. Jadi kalau misalnya misal di Jogja juga itu ya, kalau tidak ada kajian agar kebijakan itu dieksekusi, itu sama BPK tidak boleh. Nah, selama ini kalau saya melihat itu ya, yang punya kapasitas itu kan sebenarnya kalau tidak Bandung, Jogja, gitu kan, Jakarta sendiri. Nah, kebetulan di Yogyakarta ini lebih banyak bisa orang merenung, bisa banyak orang lebih berpikir ke depan. Kalau di Jakarta ini udah terburu-buru terus ya. Wah, pokoknya dikejar-kejar terus. Ada kesempatan untuk menep gitu ya. Menep enggak ada. Kalau Bandung ini mungkin nanti banyak kebijakan yang sifatnya itu fashion. Kalau terkait dengan kebijaksanaan saya kira di Jogja ini alamnya mendukung gitu kan. Kemudian masyarakatnya mendukung, perguruan tingginya mendukung gitu. Nah, kenapa? Kalau kita ingin mengangkat Jogja ini karena di situ nanti ada imbasnya turunannya. Di sini tidak ada sumber alam yang cukup melimpah. Ya adanya ini orang-orang pinter itu, orang-orang yang bijaksana itu. Nah disitulah mudah-mudahan nanti nilai-nilai budaya akan muncul, kemudian ide-ide kreativitas akan muncul, dan di situ pasti akan juga mengangkat Yogyakarta ini akan lebih sejahtera lagi, lebih baik lagi gitu kan. Nah itu sebenarnya arahnya ke sana. Baik, Mas Zuhrib Hudayah, politisi senior di DIY dengan kapal barunya Partai Gelora yang akan membawa arah baru untuk Jogja dan Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya, Tribunat dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang politik kita, Mata Lokal Memilih bersama Bang Zuhrib Hudayah dari Partai Gelora atau Ketua DPW Partai Gelora Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Zuhrib. Matur nuwun.